Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tattaqun. Al-Hayah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita karena berkat kudroh, irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan, yang mana dengan dua hal tersebut membuat kita istiqomah dalam melaksanakan berbagai perintah Allah, juga membuat kita istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasul-Nya. Ikhwatu iman rahimakumullah, masuk di pertemuan ketiga dalam kajian bersama PC Pemuda Bandung Kidul. Maka kita di pertemuan kali ini akan membahas tentang sunnah sholat id gitu. Hal ihwal berkenaan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk nanti tentunya di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan tentang sunnah setelah pelaksanaan sholat id. Untuk yang pertama, tentu ketika membahas tentang sholat, kita membahas tentang mikotnya gitu. Baik itu mikot zamani, tentang ketentuan waktu pelaksanaan sholat itu, maupun mikot makani, ketentuan tentang tempat pelaksanaan sholat tersebut. Untuk yang pertama, tentang mikot zamani atau ketentuan waktu pelaksanaan sholat id, maka kami menemukan beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya pelaksanaan sholat id ini dilakukan yaitu ketika istilahnya pada waktu dimulainya sholat duha gitu, sebelum nanti terlalu siang, sebelum memasuki waktu yang siang. Seperti ketika kami menemukan hadis yang berkenaan dengan awal waktu sholat id itu, yaitu setelah matahari mulai meninggi. Jadi ketika matahari terbit itu kan waktu syuruknya, matahari terbit, waktu syuruk. Ketika mulai meninggi, itulah awal waktu pelaksanaan sholat id yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Busr ketika beliau menegur adanya keterlambatan imam. Beliau sambil berkata, "Inna kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad farogna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih." Sesungguhnya kami dahulu bersama Nabi SAW sebenarnya sudah selesai sholat id seperti pada waktu sekarang, yaitu pada waktu hina tasbih, pada waktu sholat sunnah. Nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar yang dimaksud dengan hina tasbih, ungkapan hina tasbih yakni pada waktu sholat sunnah, yaitu waktu masuknya sholat duha, sesudah masuk waktunya sholat duha gitu. Jadi ketika masuk sholat duha itu kan 15 menit setelah syuruk gitu. Kemudian setelah itu ketika masuk waktu sholat duha 15 menit setelah syuruk, maka itulah awal waktu pertama pelaksanaan sholat id. Itu awal waktu pertama pelaksanaan sholat id. Ini berbeda tentunya dengan sholat Idul Adha. Ketika sholat Idul Adha itu Nabi SAW dan para sahabatnya senantiasa menyegerakan. Jadi waktunya di awal gitu. Istilah nama waktu sholat duha mati jam genep keneh gitu. Dari mulai jam 6 itu sudah masuk pelaksanaan sholat duha. Kemudian ketika pelaksanaan sholat id itu waktunya tidak terlalu pagi, tetapi menunggu matahari mulai meninggi. Itu waktunya 6:30 gitu. Jadi teu isuk teuing tapi teu beurang oge gitu. Seperti itu dikarenakan terdapat hikmah di antara hadis-hadis tentang mikot zamani, tentang waktu pelaksanaan ini
di mana sholat duha, di dalam sholat duha itu terdapat pelaksanaan amal yang lain setelah sholatnya, yaitu berkurban. Tetapi kalau sholat id itu di amal sebelumnya gitu, di waktu sebelumnya terdapat sunnah yang lain, yaitu sarapan terlebih dahulu gitu. Jadi kenapa sholat id agak diakhirkan, kenapa sholat duha agak disegerakan, itu terdapat hikmah tersendiri. Jadi seperti itu. Itulah yang pertama, mikot zamani gitu, berkenaan dengan sholat Idul Fitri, yaitu ketika matahari mulai meninggi. Kalau dikonversi di waktu sekarang sekitar 6:30 gitu. Jadi tong kaberangan oge, tetapi tidak juga terlalu pagi karena ada amalan sunnah, yaitu makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat id, yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan mikot makani, yaitu ketentuan tempat. Ketentuan tempat di mana pelaksanaan sholat id ini dilakukan gitu. Apakah ada ketentuannya atau tidak? Maka kami menemukan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk keluar pada hari id dan juga mengajak siapapun, termasuk wanita-wanita, istri-istri mereka yang sedang haid. Pokoknya ketika hari id itu semuanya harus keluar gitu. Jangan diam di rumah, semuanya harus keluar. Dan tempat yang ditunjukkan oleh Nabi untuk dilaksanakan sholat id itu adalah musola. Musola yang dimaksud adalah sebuah lapang, tanah lapang. Jadi tidak beratap gitu, beratapkan langit. Kalau di zaman Nabi, musolanya itu terdapat di pinggiran sebelah timur di kota Madinah gitu. Terdapat lapang yang mana digunakan sebagai pelaksanaan sholat id. Ikhwatu iman rahimakumullah, berdasarkan keterangan yang kami teliti, bahwasanya tidak ada keterangan yang sahih. Berdasarkan 9 kali, selama 9 kali Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak ada satu keterangan pun yang sahih bahwa beliau pernah melaksanakan sholat itu di dalam ruangan atau di masjid gitu. Demikian pula halnya dengan para sahabat beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat id itu mikot makaninya gitu lebih utama di lapang sebagaimana sunnah Nabi. Nanti urusan misalkan hujan, urusan becek, itu mungkin nomor 2 gitu. Tetapi yang nomor 1, yang paling utamanya, carilah lapang yang memang bisa digunakan untuk sholat id gitu. Sebisa mungkin sokala lapang gitu. Ketika nanti misalkan dari jam 6 sudah hujan, kabayangkan eta bakal becek juga kumaha gitu. Maka itu bisa dijadikan alternatif untuk dilakukan sholat id itu di satu ruangan gitu. Di satu ruangan, di masjid contohnya, memang bisa menampung orang-orang yang banyak. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, hadis yang ada pun berkenaan dengan sholat id di masjid, anu ngahaja gitunya di masjidnya, itu hadisnya do'if gitu. Yang kami temukan hadisnya do'if. Itu terkait dengan mikot makani, tempat pelaksanaan sholat id. Jadi di lapang lebih utama, urusan engke becek, urusan engke hujan, urusan engke teu aya lapang nu bisa dipakai misalkan gitu. Saking ya penuhnya dengan bangunan sampai tidak ada lapang dan jalan yang bisa digunakan, maka bisa dijadikan alternatif penggunaan masjid atau ruangan yang besar untuk pelaksanaan sholat id. Itu yang kedua, berkenaan dengan mikot makani, di mana sholat id itu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, sholat id juga dilakukan sebelum syariat khutbah id gitu. Jadi dilakukan sholat id terlebih dahulu, kemudian setelah sholat id yaitu khutbah. Nah, itu yang ketiga, terkait dengan sholat heula atau khutbah heula gitu. Ketika pelaksanaan sholat id, yaitu dilakukan sholat terlebih dahulu, kemudian nanti di akhirnya khutbah. Kemudian yang keempat, kami juga temukan di antara sunnah ketika melaksanakan sholat id, yaitu tidak ada yang namanya azan dan juga iqomat gitu.
tidak ada azan dan juga iqomat. Ini sangat tegas sekali hadisnya gitu. Jadi hadis ketika memang sholat biasanya terdapat adzan dan juga iqomat di sholat-sholat wajib. Tetapi untuk sholat id di 2 hari raya ini maka tidak ada adzan juga tidak ada iqomat. Di mana hadisnya dari Jabir bin Samuro bahwa beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida ghairu marratin wala marratain." Aku pernah sholat id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya 1 kali, bukan juga hanya 2 kali. Jadi sudah sering melaksanakan sholat id bersama Nabi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tersebut bi ghairi adanin wala iqomatin. Teu aya adan, teu aya qomat gitu. Tekedah ngantosanu adan, tekedah ngantosanu qomat, langsung saja gitu. Karena memang tidak ada syariat adan dan juga tidak ada syariat qomat di sholat id itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat id, yaitu tidak ada yang namanya sholat sunat qobliyah, tidak ada yang namanya sholat sunat ba'diyah. Ini juga terdapat hadis yang sangat jelas gitu dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW ketika keluar melaksanakan sholat id, beliau langsung melaksanakan sholat gitu. Namun tanpa adanya lam yusolli qoblahuma wala ba'dahuma. Beliau tidak melaksanakan sholat sebelumnya, gitu, sholat sunat sebelumnya maupun sholat sunat setelahnya. Tidak ada yang namanya syariat sholat sunnah setelah ataupun sebelum sholat id gitu. Cukup saja sholat id di waktu itu. Setelah sholat langsung khutbah, setelah sholat langsung khutbah gitu. Tidak ada sholat sunat di qobliyah maupun di ba'diyahnya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir terkait dengan pelaksanaan tata cara dan juga rukun sholat id gitu. Sebagaimana telah kita tahu bahwasanya rukun sholat id ini sedikit berbeda dengan sholat-sholat pada biasanya gitu. Berbeda dengan sholat wajib, berbeda dengan sholat sunat yang lain. Ketika memang sholat wajib itu yang namanya takbir cukup 1 kali gitu, di rakaat pertamanya, begitu juga di rakaat-rakaat selanjutnya cukup 1 kali. Tetapi di sholat id dengan jumlah rakaatnya ada 2 rakaat, ternyata takbir di tiap rakaatnya itu berbeda dari segi jumlahnya, dari segi kamiyahnya. Di rakaat pertama takbirnya itu sebanyak 7 kali. Itu termasuk takbiratul ihram gitu. 7 kali itu. Kemudian di rakaat kedua takbirnya itu 5 kali. Termasuk takbir intiqal atau disebutkan takbir bangkit dari sujud gitu. Ketika bangkit dari sujud kan kita melakukan takbir yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu juga dihitung 1 gitu. Nanti ditambah 4 lagi dengan sambil mengangkat tangan. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, itulah hadis yang kuat yang kami temukan, yaitu berkenaan dengan jumlah takbir pada sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Di mana di sini hadisnya dari Amr bin Syu'aib. Amr bin Syu'aib menerima dari ayahnya, yaitu Syu'aib bin Abdullah. Abdullah menceritakan, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu melakukan takbir pada sholat id di 2 rakaat itu sebanyak 7 di rakaat pertama dan juga 5 kali wa khomsan fil akhirah, 5 kali di rakaat kedua. Itu merupakan hadis yang ya menurut kami bisa dijadikan hujah, bisa juga dijadikan pegangan, dan prakteknya sekali lagi 7 itu termasuk dengan takbiratul ihram. Dan juga 5 kali takbir di rakaat kedua termasuk juga takbir bangkit dari sujud. Itulah jumlah takbir ketika kita melaksanakan sholat id. Kemudian ketika ditanya apakah ada bacaan khusus di antara 7 takbir itu gitu. Takbir yang pertama menuju takbir kedua ada bacaan khusus nanti gitu. Nah, tentu di sini kami tidak menemukan dalil khusus maupun dalil umum tentang bacaan takbir dari yang pertama menuju takbir yang kedua atau dari yang kedua, ketiga dan seterusnya.
Jadi kami tidak menemukan adanya hadis sahih berkenaan dengan bacaan di antara takbir tersebut gitu. Jadi cukup saja takbir, kemudian tunggu sebentar, takbir lagi gitu. Jadi tidak terlalu cepat juga, karena kan orang teh makmum gitu. Orang teh imam, menjadi imam kepada yang lainnya. Makmum pun harus ditunggu, bisi can aya nu beres takbir gitu. Jadi harus santai, takbir yang pertama Allahu Akbar, tunggulah sekedap, bisi aya nu can takbir deui urang teh gitu. Tidak terlalu cepat juga, kemudian tidak terlalu lama juga. Kenapa? Karena tidak ada bacaan gitu. Lami-lami ting bade maca naon kan taya bacaan naon gitu. Kecuali nanti di takbir terakhir, yaitu takbir ketujuh, ketika di rakaat pertama, itu tentu saja kembali ke pokok asal, terdapat syariat iftitah, syariat isti'adzah, dan juga dilanjut ke baca Fatihah dengan dijaharkan dan baca surat yang lainnya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itulah sekiranya beberapa petunjuk dan sunnah ketika pelaksanaan sholat id yang bisa kami utarakan. Dan itu pula berdasarkan hadis-hadis yang kami temukan, barangkali ada kesalahan misalkan atau ada yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan sholat id ini, nanti bisa dicantumkan di kolom komentar atau melalui WhatsApp panitia gitu, bisa ditanyakan saja. Misalkan ada yang pernah bertanya juga bagaimana jika masbuk gitu, masbuk sholat id. Kalau masbuk sholat id dikembalikan kepada pengertian masbuk itu sendiri, karena terlewat, yang namanya masbuk itu kan terlewat, tertinggal gitu. Maka disesuaikan berapa jumlah rakaat yang tertinggal, kemudian nanti pelaksanaannya juga disesuaikan, rakaat mana yang kita tertinggal gitu. Misalkan seperti ini, id itu 2 rakaat. Di rakaat pertama 7 kali takbir, di rakaat kedua 5 kali takbir. Di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian kita tertinggal rakaat pertamanya, kita baru masuk ke rakaat kedua. Maka nanti ketika kita bangkit kembali karena tertinggal 1 rakaat, maka kembalikan kepada rakaat kedua, kembali kepada pelaksanaan tata cara di rakaat kedua, yaitu 5 kali takbir gitu. Untuk wih di ka-7 pedah urang tinggalina anu 7 gitu. Tidak, itu ikuti saja sebagaimana kita tertinggal. Nu urang katinggalin teh rakaat nu mana gitu. Ketika memang kita tertinggal 1 rakaat, maka di rakaat keduanya kita 5 kali takbir gitu. Ketika tinggalin 2 nananya sok timimiti berarti gitu. Seperti itu. Asalkan sekali lagi dalam rangka, asalkan kita masih dalam keadaan berjamaah, ikut berjamaah. Jadi tinggalin teh pas ngiluan berjamaah. Ari tinggalin teu kabagian sa rakaat acan gitu, atau saruku-ruku acan, atau sujud acan mah itu sudah tidak bisa. Terus tidak bisa ada sholat ini kan kudu berjamaah gitu. Tidak bisa munfarid. Nah seperti itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya ketika pelaksanaan sholat id ini, terutama pada tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan banyak yang dirumahkan gitu. Banyak yang dirumahkan. Makanya pelaksanaan sholat id itu kebanyakan dilakukan di lapang di teras rumah. Tidak sendiri, yaitu berdua bersama istri, misalkan bersama keluarga gitu, diimami oleh seorang. Seperti itu. Karena memang tidak bisa sendiri. Berjamaah itu termasuk di antara rukunnya. Kudu sholat id memang kudu juga gitu, kudu berjamaah. Seperti halnya Jumatan gitu. Ketika memang sendiri maka sudah hilang sunnah, pelaksanaan sunnah sholat idnya. Tetapi ketika memang mau melaksanakan sholat id, ya sok cari jamaah gitu. Sok cari jamaah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan sunnah-sunnah ketika pelaksanaan sholat id. Insya Allah kita akan kembali, kita akan bertemu lagi di pertemuan terakhir, yaitu berkenaan dengan sunnah setelah melaksanakan sholat id. Ada apa saja, kemudian bagaimana petunjuk Nabi, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.